dijelaskan dalam bahasa itu sejak penciptaan alam semesta, namanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang besar yang membawa agama, lahir di barat sana. Ia menerima wahyu, kitab suci 30 juz untuk memperbaiki akhlak manusia. Ia adalah imam semesta, pemimpin para nabi. Ia diutus Tuhannya, melindungi negeri, sholat 5 kali sehari, mendoakan kedamaian di bumi. Hatinya berserah kepada Tuhan, mengentaskan kemiskinan, menolong orang yang kesusahan, menerangi kegelapan. Ia menuntun jiwa dan raga menjauhi dosa. Ia adalah rahmat bagi seluruh alam. Ajarannya solih likuli makan wa zaman, jadida, untuk tempat dan waktu dimanapun ada. Ia menunjukkan yang musyrik ke jalan tauhid, menawi agamanya sebagai agama Islam. Ia adalah seorang yang bernama Nabi Muhammad SAW, Rasul yang agung. Dan ini terpatri di prasasti Hongwu yang sangat terkenal itu. Nah, salah satu peninggalan ketika revolusi budaya di Tiongkok, itu semua tempat ibadah itu hancur, termasuk Shaolin, termasuk kuil Buddha. Tetapi masjid tidak. Masjid sampai sekarang itu sampai ada peninggalannya. Nah, itu bukti yang menjadi penting buat kita pahami bersama bahwa peninggalan masjid-masjid yang ada di Tiongkok itu adalah sebagai bukti sejarah. Jadi kita lihat misalnya dari masjid yang ada di mana, di dominan ya, pada Masjid Han Style, itu ada masjid dengan gaya, struktur dan ciri khasnya, mulai dari masjid-masjid yang ada di Tiongkok ya. Saya mungkin tidak bisa baca semua karena mungkin nanti kita banyak diskusi saja. Jadi ada 3 gaya. Jadi misalnya masjid yang mengabdosi gaya Timur Tengah, ubah dengan menara, kemudian masjid yang menyerupai kuil tradisional, dan juga masjid yang sudah menggunakan waktu itu kaligrafi Islam, kaligrafi Islam, tapi ditulis dengan kaligrafi Tiongkok. Jadi cirinya itu khas sekali bahwa memang Islam itu berkembang di Tiongkok, walaupun sampai dengan saat ini jumlahnya masih sangat-sangat kecil sekali. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hadis Nabi yang menyatakan bahwa pada satu saat nanti ketika huru-hara terjadi, justru dari Sungai Kuning ya, dari semenanjung China itu akan muncul, bahwa banyak sekali orang-orang yang akan masuk Islam di sana. Nah, masjid yang terbesar dengan tabel perbandingan yang ada di sini kita bisa melihat dari kota Beijing, yaitu Masjid Miuqiu ya, masjid yang paling lama, itu paling tua dan zamannya dinasti Ming.